Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kelahiran Yohanes Pembaptis yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 59 dan 60. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sakaria dan istrinya Elisabet adalah orang Yahudi yang tinggal di dekat Yerusalem. Mereka mematuhi perintah Allah. Selama bertahun-tahun mereka berdoa agar memiliki anak. Allah mengabulkan doa mereka ketika mereka sudah tua, dengan memberikan buah hati dan diberi nama Yohanes. Yohanes dikenal sebagai tokoh yang mengakhiri perjanjian lama dan mengantar zaman perjanjian baru. Injil Lukas menceritakan bagaimana kelahiran tokoh ini diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada Sakaria, ayahnya, ketika ia sedang bertugas mempersembahkan korban di bait Allah. Dan Gabriel juga menyebut nama anak itu, Yohanes. Namun Sakaria merasa dirinya sudah tua dan istrinya Elisabet juga sudah lanjut usia. Tapi malaikat tetap menegaskan bahwa kabar baik bagi Sakaria. Sakaria sendiri dikatakan dia akan bisu, tak dapat berkata-kata hingga semuanya terjadi karena ia kurang percaya. Orang banyak pun menyadari bahwa terjadi penglihatan kepada Sakaria di dalam bait Allah. Dan istrinya pun mengandung dan menerima ini sebagai perbuatan Tuhan baginya, sebagai penghapus aibnya sekaligus membebaskan mereka. Saudara-saudari terkasih, Injil Lukas secara teliti mencatat bagaimana proses kelahiran Yohanes yang sangat berbeda dengan orang lain. Dikatakan bahwa kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Saudara-saudari terkasih, nama yang diberikan Sakaria dan Elisabet kepada anak mereka sudah sesuai dengan nama yang diberikan malaikat Gabriel
kepada Sakaria, yakni Yohanes. Nama Yohanes artinya Tuhan Maha Rahim. Nama ayahnya ialah Sakaria, artinya Tuhan ingat. Orang banyak mengira bahwa nama terbaik bagi anak itu ialah Tuhan ingat, seperti nama ayahnya. Juga karena Tuhan telah mengingat Elisabet dan Sakaria yang telah lama tidak memiliki keturunan, tapi sekarang telah mendapatkannya. Tapi itu tidak cukup. Sang anak mesti dinamai Tuhan Maha Rahim. Begitulah yang diberitahukan oleh malaikat Gabriel sendiri. Dan memang kelahiran Yohanes menandai perbuatan besar Tuhan yang penuh belas kasih, atau Tuhan yang Maha Rahim. Pada saatnya nanti, sesuatu waktu yang telah dirancang oleh Allah, Yohanes akan tampil sebagai tokoh penting yang mendahului Yesus. Kita pun tahu banyak orang datang minta dibaptis Yohanes. Begitulah kehidupannya mulai dan jadi tanda bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Dan pada akhirnya Tuhan mengajak kita bersama Yohanes Pembaptis menantikan Yesus Sang Penyelamat. Saudara-saudari terkasih, yang patut kita renungkan dari peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis adalah keajaiban dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Allah itu juga Maha Rahim. Allah yang Maha Rahim itu menyatakan diri kepada Sakaria dan Elisabet. Dari segi usia dan kacamata manusia, Elisabet sebenarnya sudah tidak mungkin bisa hamil. Seakan-akan semua sudah tertutup dan selesai. Namun, kuasa dan keajaiban Allah mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, mampu mengubah yang tertutup menjadi terbuka, dan mengubah yang sudah selesai menjadi berkelanjutan. Maka dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal. Mungkin ada di antara kita yang sudah merasa putus asa dan berpikir bahwa semuanya telah tertutup rapat. Tetapi selama kita masih percaya dan mengandalkan Tuhan, apa saja bisa terjadi. Namun, satu hal yang juga perlu kita ingat, bahwa Tuhan bebas melakukan apa saja yang Dia kehendaki, dan tidak seorang pun dapat memaksa Allah. Kita hanya bisa memohon dan berharap. Jika tidak terkabul, kita tetap percaya bahwa semuanya tetap baik adanya, karena Allah tidak pernah merancang hal-hal yang jahat kepada kita. Apakah selama ini kita masih terus menaruh kepercayaan dan pengharapan kepada Allah, atau kita sudah putus asa dan menyerah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis lahir berkat keajaiban dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Tambahkanlah iman kami, agar dalam situasi yang rumit dan penuh persoalan, kami tetap berharap dan bersandar kepadamu. Sebab semua yang Engkau kerjakan bagi kami baik adanya. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.